من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anak kelas 5, apa kabar kalian semua di rumah? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat menuntut ilmu. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah murid-muridku, mari kita mulai pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan lalu telah kita membahas tentang pengertian haid, terus kita sudah membahas tentang batas waktu haid, dan kita sudah membahas tentang hal-hal yang dilarang ketika sedang haid. Sekarang kita akan membahas tentang hukum mandi wajib dan cara mandi wajib. Oke? Jadi Bapak harap kalian sekarang fokus dan bukunya dibuka pada bagian hukum mandi wajib. Loading. Baik murid-muridku, hukum mandi wajib. Mandi wajib biasa disebut janabah. Hukum mandi wajib atau janabah setelah haid. Jadi, setelah haid itu ada mandi wajibnya, ada mandinya. Jadi, seperti kita mandi biasa. Tetapi niatnya yang berbeda. Mandi wajib janabah atau bersuci setelah haid hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Kenapa kita ketika dikatakan wajib maka kita harus mandi wajib? Kapan kita mandi wajib? Setelah haid. Salah satunya setelah haid. Banyak sih. Nanti mandi wajib buat cowok setelah mimpi basah misalnya. Nanti kalian akan bahas. Mandi wajib atau janabah bersuci setelah haid hukumnya wajib. Kenapa? Agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah setelah haid. Contohnya, misalnya ketika cewek, misalnya yang perempuan lagi haid misalnya. Ketika haid sudah jatuh kepada tanggal selesai haidnya, siklus haidnya, maka setelah itu wanita dianjurkan untuk membersihkan diri. Ingat, kemarin kita sudah membahas tentang hadas dan najis. Membersihkan diri dari apa? Dari kondisi hadas tubuh, karena tubuh sudah dalam beberapa hari sudah terkena najis, maka kondisi tubuh itu dikatakan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar, maka kita harus mandi wajib. Oke, sampai sini paham. Ketika kita mandi wajib, maka ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib kayak sholat 5 waktu, maka sholat kita diterima, dianggap sah. Bagaimana yang tidak melakukan mandi wajib? Maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena badannya masih dalam keadaan hadas besar. Begitu pula dengan ibadah yang sunnah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Ketika badan kita masih ada najis atau hadas, kita belum mandi wajib, belum membersihkannya, maka ibadah kita tidak diterima. Oke. Selain itu, mandi itu ya mandi pada umumnya menyehatkan badan serta membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita. Oke, kita next. Kita masuk kepada tata cara mandi wajib janabah atau janabah setelah haid. Tata cara mandi wajib janabah setelah haid. Mandi setelah haid sama dengan mandi wajib lainnya.
Artinya mandi wajib ini sama seperti mandi lainnya, cuman ada urutan dari niat dan apa yang harus dibasuh, apa yang harus dibersihkan. Yaitu dengan membaca niat. Pertama dengan membaca niat. Kalau mandi wajib itu ada niatnya, nanti harus kalian hafalkan. Dan meratakan air dari kepala kemudian ke seluruh tubuh. Lebih baik lagi bila kita menggunakan wangi-wangian seperti sabun dan sampo. Rukun mandi wajib setelah haid ada dua. Jadi ada dua nih. Rukun itu artinya segala sesuatu yang menyusun perbuatan. Misalnya sholat. Sholat itu adalah perbuatan ibadah. Sebelum sholat, sholat itu punya rukun. Rukun yang pertama namanya niat. Nah, mandi juga punya rukun. Rukun yang pertama namanya niat. Niat sebelum kamu melakukan mandi terlebih dahulu membaca niat sebagai berikut. Contohnya, ini ada niat. Ini adalah niat mandi wajib. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslal janabah atau jinabah li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil haidi fardhu lillahi ta'ala. Kita artikan, nawaitul ghusla, aku berniat mandi. Mandi apa? Janabah, artinya mandi yang besar atau mandi wajib. Liraf'il hadatsil, untuk menghilangkan hadas. Hadas apa? Al-akbari, hadas yang besar. Anjami'i, anjami artinya dari badanku. Anjami'il badani, dari badanku. Atau dari haid. Fardhu lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Nah, ini niatnya nanti harus dihafalkan. Jadi sebelum mandi, bacakan dulu niatnya. Oke, kita next. Setelah rukun, setelah niat, rukun selanjutnya adalah kita masuk kepada mandinya. Mandinya nggak acak-acakan. Ada cara-caranya. 2. Meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Setelah membaca niat, siramlah tubuh dengan air suci. Air suci itu udah kita bahas. Air suci adalah air yang belum terkena najis. Itu air suci. Jadi, kalau kita ada air, misalnya kita punya air di bak, ada bak mandinya. Selama bak mandinya belum terkena air kencing atau terkena bangkai tikus misalnya, nah, itu masih suci. Periksa dulu airnya. Airnya suci atau enggak. Air suci dan bersih. Dan mensucikan dan setelah itu kalian mandi dari kepala disertai niat dalam hati. Ratakanlah air ke seluruh anggota tubuh hingga bersih. Hal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Nah, jadi kalian mandi seperti biasa, baca niat dulu yang tadi, terus kalian siram. Biasanya kalau yang bagus itu siramnya dari kanan ya. Jadi siramnya dari kanan, airnya disiram dari kanan, terus baru ratakan 3 kali. Oke, sunah-sunah mandi wajib janabah ada 5. Yang pertama, membaca basmalah untuk mengawali mandi. Jadi sunah-sunah, jadi artinya sunah-sunah yang diharuskan ketika kita mandi wajib. Pertama, membaca basmalah untuk mengawali mandi. Kedua, setelah berwudu sebelum mandi, kita berwudu dulu sebelum mandi. 3, menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. Jadi ketika udah mandi tuh mandi wajib bukan sekadar digusur dengan air doang, tapi digosok dengan sabun hingga selat-selat yang tersembunyi. Nah, harus digosok dengan sabun. 4. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi siramnya, membasuhnya dari yang kanan dulu. Yang terakhir, siram sampai berulang sampai 3 kali. Oke, sampai sini Pak Wahab harap kalian paham. Kalau yang belum paham silakan angkat tangan. Pak Wahab hitung 1, 2, dan 3. Nah, tapi Pak Wahab nggak bisa lihat ya, maaf banget. Kita next. Baik, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya ada di buku atau di buku, nanti kalian isi di buku ya tugas ini ya. Tugas pertama, berilah tanda centang pada kolom setuju atau pada kolom tidak setuju atau TS sesuai pendapatmu. Contohnya nomor 1, Pak Wahab kasih clue. Haid
tanda bahwa seorang anak perempuan sudah balik. Setuju atau tidak setuju? Kalau pernyataan ini benar, maka setuju. Kalau tidak benar, maka tidak setuju. Pak Wahab pilih setuju. Karena haid adalah tanda bahwa seorang anak perempuan sudah haid, sudah balik. Nah, selanjutnya kalian yang jawab ya. Yang jawab semua. Yang ketiga, pasangkanlah pernyataan berikut dengan kata yang terdapat di sebelah kanan. Jadi kalian garis aja. Ntar buat garis, kalian garis. Sesuai jawaban yang benar. Ini jawabannya, kalian pilih mana jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Oke? Kalian jawab di buku kalian, terus kalian foto dan dikirimkan kepada Pak Wahab. Paling lambat mulai dari jam pelajaran sampai jam 12 malam hari ini. Bagi yang tidak mengumpulkan, karena ini sifatnya wajib, Pak Wahab akan mengambil nilai. Oke, sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.